Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah Nisrina. Saya akan menjelaskan mengenai buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kelak saya menjadi seorang duta lingkungan, maka hal yang saya lakukan di lingkungan masyarakat itu sendiri ialah menyediakan tong sampah di setiap rumah. Jadi hal ini dapat mencegah banjir, yang mana kita ketahui menyebabkan banjir itu salah satunya ialah membuang sampah sembarangan. Teman-teman bisa melihat video berikut ini, yang mana saya memberi sebuah contoh, yaitu seorang anak yang membuang sampah sembarangan, lalu ada seorang temannya yang menegurnya untuk membuang sampah kepada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Restia dengan NPM 201434117 dari kelas 4B PGSD. Jika saya menjadi duta lingkungan hidup, saya akan membuat kegiatan mendaur ulang sampah, terutama sampah plastik. Karena sampah plastik merupakan sampah terlama akan terurainya di alam. Dan juga saya akan mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk mengumpulkan semua limbah rumah tangga berupa plastik untuk membuat sebuah kerajinan tangan seperti tas, keranjang belanja, dompet, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Noviani Christian Sibarani, NPM 2014344129, kelas 4B. Apabila saya menjadi duta lingkungan hidup, yang saya lakukan ialah memberikan pandangan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan pengelolaan sampah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, serta memberikan pemahaman mengenai pasal 28H ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup bersih dan sehat. Saya juga akan memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai tata cara aturan pengelompokan sampah, karena setiap daerah memiliki aturan pengelompokan sampah yang berbeda-beda. Saya juga akan memberikan pandangan kepada masyarakat untuk menegur orang-orang yang membuang sampah sembarangan, karena jika tidak ditegur maka mereka akan membuang sampah kembali dan memberikan contoh yang tidak baik pada lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Grace Verstisia Marnata Utabalian dengan NPM 201434116. Jika saya menjadi seorang duta lingkungan, saya akan memberikan informasi atau mensosialisasikan penggunaan tas yang dapat digunakan kembali atau tas yang ramah lingkungan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa kita harus menggunakan tas yang dapat digunakan kembali atau tas yang ramah lingkungan? Jawabannya yaitu untuk mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan dan mengurangi polusi air yang mungkin sudah melonjak akibat sampah plastik. Melihat kondisi yang sangat menyedihkan atau sangat miris, yaitu yang diakibatkan oleh sampah, bahkan terutama di sampah kantong plastik. Nah, hal ini bisa kita lihat berdasarkan data dari Pusat Keanekaragaman Hayati menyatakan bahwa sedikitnya 267 spesies berbeda telah kena atau telah terdampak oleh polusi sampah plastik di laut. Dan kantong plastik ini sendiri dapat membunuh sedikitnya atau bahkan hingga 100.000 hewan spesies yang berada di laut setiap tahunnya. Salah satu contoh hewan yang sangat dirugikan yaitu spesies hewan penyu belimbing, yang diakibatkan karena penyu tidak dapat membedakan mana kantong plastik dan mana ubur-ubur yang dipakai atau yang untuk dimakan. Dan data lainnya juga diperoleh yaitu dari Badan Asosiasi
Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS, dan juga dari Badan Statistik atau BPS yang mengatakan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya, yang dimana 3,2 juta ton merupakan sampah yang dibuang ke laut. Nah, wow, banyak sekali bukan? Nah, setelah kita telah mengetahui bahwasannya sangat banyak sampah yang telah diproduksi di Indonesia, maka saya ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya kantong sampah plastik sekali pakai itu sangat berdampak buruk kepada lingkungan. Maka gunakanlah tas yang ramah lingkungan atau tas yang dapat digunakan kembali, yaitu gunanya untuk meminimalisir atau mengurangi pembuangan sampah ke laut. Karena jika kita semakin banyak membuang sampah ke laut, hewan-hewan yang berada di laut akan punah atau bahkan akan mati. Dan kita pun juga akan rugi karena kita juga membutuhkan misalnya seperti ikan untuk kita makan, untuk protein. Nah, maka dari itu gunakanlah tas yang ramah lingkungan atau tas yang dapat digunakan berkali-kali. Di sini saya akan memberikan contoh tas yang ramah lingkungan. Yang pertama yaitu paper bag. Paper bag ini terbuat dari kertas dan mungkin yang memang kebanyakan terbuat dari kertas. Yang kedua yaitu tas puring. Tas puring ini terbuat dari kain tapi agak tipis. Nah, yang ketiga yaitu ini adalah tote bag. Tote bag ini mungkin agak lebih sedikit tebal dibandingkan tas puring tadi. Nah, saya akan memberikan yaitu bagaimana agar tas ini tidak mudah ketinggalan atau tidak kelupaan saat kita ingin berbelanja kembali. Nah, setelah kita pulang berbelanja membawa belanjaan, maka belanjaannya mungkin ya disusun dulu, diletakkan dulu. Nah, tasnya ini kita lipat dan letakkan di tempat yang biasanya kita memang tempat-tempat tas untuk berbelanja. Nah, atau digantung di sebelah pintu masuk jika memang ada gantungannya, sehingga kita bisa membawanya kembali ketika kita ingin berbelanja dan ingin keluar gitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia Zarani, NPM 2014-34085. Saya dari kelas 4B, Prodi PGSD. Jika saya menjadi duta lingkungan, saya akan mengurangi penggunaan sampah plastik, khususnya pada penggunaan sedotan plastik, dan menggantikannya dengan menggunakan sedotan stainless. Dengan begitu, saya akan meminimalisir penggunaan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sasri Wilujeng, NPM saya 2014-34779. Apabila saya menjadi duta lingkungan hidup, saya akan menjelaskan tentang memisahkan jenis-jenis sampah. Di sini ada 2 jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, ada sampah anorganik. Yang pertama ada sampah organik. Untuk tempat sampah yang berwarna hijau, artinya hanya sampah-sampah organik yang dapat dibuang ke tempat sampah tersebut. Sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan. Dan sampah organik ini mudah terurai di alam. Selain itu, sampah organik juga dapat bermanfaat untuk pembuatan pupuk kompos. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik harus dibuang ke tempat sampah yang berwarna kuning. Contohnya adalah plastik, kaleng,
styrofoam, dan sebagainya. Berbeda dengan sampah organik, bahan anorganik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan organik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin, dan itu sangat sulit terurai. Bahkan, sampah seperti plastik baru dapat terurai di tanah selama ratusan tahun. Dan sebelum terurai, plastik tersebut dapat turut merusak lingkungan. Oleh karena itu, sampah anorganik harus dipisahkan dari jenis sampah lainnya dan didaur ulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramadhani, NPM 001434150. Jika saya menjadi duta lingkungan, saya akan mengajak warga untuk menerapkan gerakan memperbanyak tong sampah. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan akibat kurangnya tong sampah di sekitar. Jadi oleh karena itu, memperbanyaklah tong sampah di halaman sekitar maupun di halaman rumah agar tidak dapat terjadinya banjir dan berserakannya sampah-sampah di jalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NPM 2014344034. Nah, apabila saya menjadi duta lingkungan hidup, yang pertama kali yang akan saya lakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap sampah, yang kedua saya akan mendirikan bank sampah dan menjelaskan kepada masyarakat tentang 4R sampah: reuse, reduce, recycle, dan replay. Di situ saya akan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah ke bank sampah tersebut. Dan nantinya di bank sampah tersebut sampah akan dipilah dan dijual, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk masyarakat yang telah mengumpulkan sampah dan disetorkan ke bank sampah. Nantinya saya akan mengajak masyarakat untuk mengolah bank sampah tersebut sampai seterusnya. Maka dari itu, saya akan membuat masyarakat menjadi semangat untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Jadi bisa dibilang hasil dari penjualan sampah-sampah tersebut dari masyarakat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Vela Sapinka dengan NPM 2014344023. Ketika saya menjadi duta lingkungan, saya akan menerapkan kepada masyarakat, yaitu seperti kegiatan gotong royong kepada masyarakat, karena agar masyarakat lebih menjaga lingkungan di sekitarnya untuk menjadi tetap bersih dan nyaman untuk ditinggalin. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sandrina, NPM 2014344127. Apabila saya menjadi seorang duta lingkungan hidup, saya lebih memfokuskan kepada peminimalisasian limbah plastik. Kenapa? Karena Indonesia sudah menjadi negara terbesar penyumbang limbah plastik di dunia. Maka dari itu, saya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat lingkungan saya untuk mengurangi interaksi kita terhadap pemakaian plastik dengan cara selalu membawa tempat minum untuk pembelian minuman dan selalu membawa tempat bekal makan untuk kita membeli makanan. Dengan begitu, kita dapat mengurangi interaksi kita terhadap plastik dan dapat meminimalisir limbah plastik di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.